Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Kasus video syur yang kini menjerat aktris Gisela Anastasia masih terus bergulir panas. Polisi pun telah menetapkan mantan istri Gading Martin tersebut sebagai tersangka bersama dengan seorang pria berinisial MYD. Kepada polisi, keduanya telah mengaku bahwa memang benar merupakan pemeran dalam video tak pantas yang sempat meresahkan masyarakat tersebut. Namun ternyata sebuah pengakuan lain dari Gisel terkait video syurnya bersama MYD sangatlah mengejutkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkap bahwa Gisel dalam keadaan mabuk saat melakukan dan merekam adegan dalam video tersebut. Lantas, seperti apa sebenarnya kronologi pertemuan Gisela Anastasia dan MYD di sebuah hotel di Medan pada tahun 2017 lalu tersebut? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan. Saudara MYD memang bekerja di Jepang, kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini, ya, sebagai asisten manajer di situ. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, akun media sosial milik Gisel pun langsung diserbu oleh netizen. Pasalnya, ia hingga kini pun masih aktif melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Dan pada akhir tahun kemarin, Gisel pun mengungkapkan curahan hatinya di halaman akun pribadi miliknya tersebut. Gisel mengunggah foto buah hatinya dengan Gading Martin. Dalam unggahan itu, Gisel meminta maaf kepada putrinya karena belum bisa menjadi orang tua yang baik. Namun ia berusaha untuk mengambil sisi positif dari kasus yang tengah menimpanya saat ini. Maaf ya, Mama masih jauh sekali dari sempurna sebagai orang tua Gempi. Mama percaya cerita hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Tulis Gisel di unggahan itu. Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kepikiran kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat. Sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan, tapi ada juga yang kontra karena kok sebagai role model bagi seorang anak, bagi Gempi kok Gisel ceroboh ya, kok tidak berpikir panjang ya seperti itu. Dengan dia akhirnya memutuskan oh ya sudah mengaku saja, itu saya bisa asumsikan bahwa Gisel sudah siap untuk menerima konsekuensinya ya sebagai individu dewasa. Saat pertama kali video syur dirinya dan MYD beredar luas di tengah masyarakat, kecaman demi kecaman untuk mengusut tuntas kasus ini pun mengalir dari berbagai kalangan. Tak hanya melaporkannya ke jalur hukum, sebagian pihak bahkan menggelar unjuk rasa di jalan. Dan sebagai pakar telematika yang sempat menganalisa tingkat kemiripan antara Gisel dan pemeran wanita dalam video berdurasi 19 detik itu, Roy Suryo meminta pihak kepolisian tak berhenti sampai di sini dalam mengusut kasus ini. Pasalnya masih ada sosok lain yang juga tak kalah bertanggung jawab atas merebaknya video syur tersebut, yakni orang pertama yang merekam ulang video tersebut yang akhirnya menyebabkannya beredar luas di masyarakat. Lantas, adakah perbedaan antara kasus yang menyeret Gisel dengan yang membuat Ariel Noah sempat mendekam di balik jeruji dulu? Kalau kasus AR waktu itu adalah memang dia menjadi pelaku ya gitu, karena apa? Dia memindahkan
foto-foto dan video. Dia pindah pada satu PC, satu komputer yang ada di Sanggar Grup Band PP yang ada di Bandung. Si AR itu dikenai pasal Undang-Undang ITE karena apa? Dia membuat dapat diaksesnya video-video pornografi. Nah, kalau kasus GA ini, GA dikenakan Undang-Undang Pornografi nomor 44. Kenapa dia? Karena dia merekam dan membuat rekaman itu tidak bisa menyimpan dengan baik ya. Jadi membuat rekaman yang sifatnya adalah pornografi atau porno aksi. Jadi memang ada sedikit perbedaannya. Polisi segera kemudian meneruskan kasus ini karena masih ada hal sebenarnya yang paling penting, yaitu yang mencari siapa perekam ulang yang kemudian mengubah metadata dari tahun 2017 itu kemudian menjadi yang tersebar sekarang. Pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 ini adalah saudari GA. Karena saudari GA ini yang membuat, yang memposting langsung dengan handphonenya yang ada. Jadi ada pengiriman dari handphone saudari GA kepada handphone saudara MYD menggunakan salah satu aplikasi karena sama-sama menggunakan iPhone, ya, menggunakan airdrop yang ada. Pihak kepolisian rencananya akan memanggil Gisela Anastasia dan MYD pada 4 Januari 2021 mendatang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, mereka berdua telah disangkakan dalam pasal berlapis yang mana ancaman hukuman penjaranya maksimal 12 tahun kurungan. Lantas, apakah dengan statusnya Giselle akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi? Kita jadwalkan saudara GA, saudari GA dan saudara MYD untuk dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kita jadwalkan tanggal 4 Januari 2021 itu pukul 10.00. Prihatin karena makanya, tapi ini juga jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau melakukan apapun, apalagi soal pribadi, nggak usahlah kita bikin apa-apa gitu ya. Jadi ya buat pembelajaran juga buat kita semua.